sekali. Kematiannya itu mungkin bisa 4 kali yang dilaporkan, yang dibicarakan sehari-hari. Belum lagi yang menjadi kasus yang dirawat. Karena belum ada hasil lab, ya, dianggap bukan COVID. Dan sebagian sudah meninggal, tidak sempat dites. Jadi ini ada masalah besar kalau kita hanya mencermati laporan yang dibicarakan sehari-hari. Ini yang dikatakan, oh hanya cuma sekian yang meninggal. Yang meninggal itu jauh lebih banyak, dan kita tidak menyangka bahwa mereka itu meninggal karena COVID, karena kemampuan laboratorium kita sangat terbatas. Ini yang menjadi kita terlena sampai sekarang. Disangkanya kemudian, oh hanya Jakarta. Jakarta banyak sekali, bukan hanya memang Jakarta banyak, tetapi sebagian besar lab ada di Jakarta. Di daerah harus dikirim ke Jakarta. Ini menjadi masalah pada awal-awal. Padahal kasus di Semarang, kasus di Cianjur, di Bali, di Solo dan sebagainya banyak sekali yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Makanya kalau ada PSBB, pendekatan pembatasan sosial berskala besar, itu tidak berbatasan dengan wilayah. Virus ini tidak mengenal wilayah. Berskala besar tuh bukan berarti wilayah, bukan berskala lokal, bukan hanya DKI, tapi berskala besar itu nasional. Seharusnya PSBB itu sejak awal diberlakukan secara nasional. Dari PP-nya itu terjadi kesalahan fatal karena PP-nya itu hanya copy paste dari PP yang mau dibuat dari undang-undang karantina, jadi tidak tepat. Sehingga untuk PSBB harus minta izin dulu ke Menteri Kesehatan, bahkan sempat ditolak. Sehingga ada persyaratan-persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh daerah. Ini kan aneh. Misalnya harus sudah terjadi kasus yang cukup banyak, baru dikatakan nanti diizinkan untuk PSBB. Padahal gunanya PSBB itu untuk pencegahan. Hanya dua itu boleh melakukan PSBB. Nah, kalau PSBB-nya sudah diberlakukan secara nasional, bukan berarti diterapkannya bersamaan, bisa berangsur seperti Bogor mulainya hari ini atau besok, Bekasi setelah siap. Intensitasnya juga bisa bervariasi sesuai dengan kondisi wilayah. Tidak harus sama, tetapi PSBB harus berlaku nasional. Jadi ada undang-undang PP-nya, Permenkesnya itu harus segera dikoreksi. Jangan sampai membuat birokrasi yang aneh dan tidak perlu. Itu diketawain dunia. Sampai hari ini kok masih harus minta izin ke Menteri Kesehatan. Ya kan? Ini yang membuat saya jadi nggak mengerti. Pada saat awal mengatakan bahwa ini adalah bisa sembuh sendiri, memang betul, sebagian besar bisa sembuh sendiri, tapi yang mati juga banyak. Yang ini nggak dilihat, yang dilihat hanya yang sembuh. Dan sebagainya, ini yang membuat kita jadi sekarang keteteran sekali, rumah sakit. Kemudian masalah PSBB, itu adalah masih banyak orang yang tidak bisa menginterpretasikan apa itu PSBB. Tidak pernah diusahakan menginterpretasikan dengan jelas dan duduk bersama dengan ahli, dengan banyak orang. Apa sih PSBB? Ini kata-kata baru. Pembatasan sosial itu dari kontak. Nah, kontak-kontak itu kita hindari, apalagi ada himpunan interaksi sosial yang sangat besar, Pak. Ya, ini yang membuat virus itu udah pindah. Jadi mudik itu juga harus dibatasi, karena memungkinkan terjadi percepatan penularan ke wilayah-wilayah lainnya. Dan sehingga kalau itu terjadi, kami sudah melakukan exercise, itu menimbulkan penambahan 200.000 angka kasus yang harus dirawat di rumah sakit di Jawa selain di Jabodetabek. Kalau itu mudik dibatasi dengan maksimal, maka 200.000 kasus itu tidak perlu terjadi. 200.000 kasus meninggal dalam waktu mudik hanya seminggu 2 minggu, itu kan besar sekali. Ini tidak disadari. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, oke dah kita terjemahkan bahasa ekonomi. Berapa economic loss yang terjadi akibat kematian? Itu harus diperhitungkan. Bukan hanya uang yang beredar, tapi setiap ekonomi kematian, setiap orang yang mengalami
masalah sakit, harus rawat, penyediaan alat kesehatan dan sebagainya, itu adalah economic loss. Belum lagi kalau ini menimbulkan berlama-lama sampai mungkin bulan Juni juga belum landai. Kita ingin bulan Juni bisa selesai. Dalam waktu singkat ini, kalau PSBB dilakukan benar-benar berskala besar, kita akan cepat mencapai penurunan daripada kasus-kasus baru, sehingga kita bisa lebih rileks melaksanakan PSBB, tinggal dipertahankan pada tahap supaya kita bisa mengenali semua terinfeksi dan kita pulih perlahan-lahan untuk memulai aktivitas ekonomi. Kalau tidak, bisa sampai akhir tahun itu pasti bisa kita tersiok-siok mengalami masalah ini. Kita harus sekarang bukan lagi bertikai. Kalau kita ada perbedaan, kita selesaikan perbedaan. Yang menjadi menderita adalah masyarakat. Kita harus cepat selesaikan ini. Kita harus hentikan penularan. Kita harus cegah yang sudah sakit, yang harus dirawat rumah sakit, tidak harus meninggal. Kita mempunyai kesempatan untuk itu. Dan kita seperti dianjurkan oleh Pak Presiden, datanya harus terbuka. Berapa sih PDP, berapa sih yang suspek yang sudah diperiksa, berapa yang positif, berapa yang negatif, ini dari mana saja. Sehingga orang memahami klasternya ini dari mana dan sebagainya. Oh, saya ada anggota klaster ini, minta diperiksa. Dan kesadaran-kesadaran itu akan terbangun. Belum lagi kesadaran nanti selama bulan puasa adalah kita masih mengalami kenaikan kasus ini, dan puncaknya mungkin pada perkiraan kami adalah pada Hari Raya Idul Fitri. Itu menyedihkan sekali. Kita masih harus berhadapan dengan masalah COVID ketika kita harus merayakan hari kemenangan, tapi kita belum menang pada saat itu. Itu yang menjadi sedih saya, hanya karena terlambatan, hanya masalah regulasi yang masih dipertentangkan. Kita selesaikan semua ini dengan cara-cara kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita melakukan edukasi. Nggak perlu menghukum masyarakat, karena masyarakat nggak ngerti, nggak paham kenapa harus lakukan begini, nggak ngerti bahwa orang sehat itu bisa menularkan dan sebagainya. Inilah macam education, kita minta aja kok TV One, TV yang lainnya minta 1-2 menit untuk melakukan edukasi, penerangan pada masyarakat. Bisa kok, tapi kan nggak pernah diminta, nggak pernah dipersiapkan penjelasan-penjelasan itu dengan bahasa-bahasa lokal, pemuka-pemuka agama, pemimpin yang formal. Benar, ini tidak lagi bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Yang bisa menyelesaikan sekarang adalah masyarakat. Mari kita masyarakat harus menahan diri dan ngikutin aja semua. Oh, harus begini, karena itu menyelamatkan kita. Biarkan kalau pemerintah tidak mau berembuk, tidak mau melakukan yang dengan cepat, kita lakukan dengan apa yang kita bisa lakukan. Karena kita berkejaran dengan waktu, kita harus 2 langkah di depan virus untuk menghadangnya, bukan mengejarnya, karena virus itu berkejaran lebih cepat dari yang kita bayangkan. Itu lupakan, gitu. Baik, Pak